Kenapa jamaah sekalian? Mentauhidkan Allah atau memurnikan ibadah hanya untuk Allah akan membersihkan hati kita. Karena itulah sebab utama hamba mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kunci utama hamba mendapatkan hidayah. Agar hati kita bersih, kita perlu hidayah dari Allah. Maka Allah telah mengabarkan kepada kita, kunci utama mendapat hidayah adalah membersihkan diri kita dari kesyirikan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, mereka itulah yang akan dianugerahkan keamanan dan hidayah. Jadi jemaah sekalian, usaha kita untuk belajar apa saja itu dosa syirik, kemudian kita jauhi sejauh-jauhnya. Yang sudah pernah kita lakukan, kita bertobat kepada Allah, itulah pintu hidayah. Begitu pula jemaah sekalian, pemurnian ibadah hanya untuk Allah adalah benteng terkuat dari gangguan dan godaan setan. Orang-orang yang kotor dan rusak hatinya, diantara sebabnya itu karena dahsyatnya pengaruh, godaan dan gangguan setan. Maka Allah mengabarkan kepada kita, benteng terkuat dari gangguan dan godaan setan adalah kita mentauhidkannya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Shad ayat 82-83 tentang sumpah iblis, pimpinannya para setan. Qala fa bi'izzatika la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang memurnikan ibadah hanya kepadamu. Subhanallah jemaah sekalian, iblis tahu kalau kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, dia tidak akan bisa menjerumuskan kita dalam kesesatan. Dan khususnya kita para orang tua, hendaklah kita menanamkan tauhid kepada anak-anak kita sejak dini. Ajarkan kepada mereka untuk menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi semua dosa syirik. Di dalam Al-Quran, Allah mengangkat profil seorang ayah, padahal beliau bukan seorang nabi. Bahkan namanya diharumkan menjadi satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Karena beliau memiliki untayan-untayan mutiara nasihat yang sangat indah kepada anaknya. Dari banyaknya nasihat beliau kepada anaknya, wasiat beliau yang nomor satu apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini jemaah sekalian perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, karena inilah benteng terkuat mereka dari gangguan dan godaan setan. Begitu pula dengan sebab tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan jiwa seorang hamba dari kotoran-kotoran hawa nafsunya. Bagaimana ujian berat yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam, seorang anak muda yang belum nikah dan jauh dari orang tua, dan tidak ada yang mengenal beliau, tidak pula keluarga beliau. Lalu diajak untuk melakukan hubungan terlarang oleh seorang wanita yang cantik jelita. Bahkan wanita itu tidak malu-malu lagi, mengajak dengan terang-terangan, bahkan memaksa. Sampai kata Allah dalam surat Yusuf ayat ke-24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu benar-benar berkeinginan kepada Yusuf, dan Yusuf pun hampir saja memiliki keinginan yang sama kalaulah dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Allah berikan pertolongan sehingga beliau selamat. Maka Allah menjelaskan kepada kita sebab mengapa beliau diselamatkan oleh Allah. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan keburukan dan kekejian dari Yusuf, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa tauhid adalah kunci utama kebersihan hati. Karena dengan tauhid Allah curahkan hidayah kepada kita, Allah lindungi dari makar-makar iblis, dan Allah bersihkan jiwa kita dari hawa nafsu yang menjerumuskan kepada kemaksiatan. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.